kabar miring seputar Julia Prastini atau Jule kembali menjadi sorotan publik setelah sebelumnya diterpa isu perselingkuhan dengan petinju Safri Ramadan. Kini muncul dugaan baru bahwa keduanya telah melakukan sesi prewedding secara diam-diam. Sejumlah foto mesra yang tersebar di media sosial memperlihatkan kedekatan mereka dalam berbagai momen, mulai dari berpose formal dengan pakaian serba hitam hingga potret intim di sofa dengan kue ulang tahun di hadapan mereka. Publik pun berspekulasi bahwa hubungan Jule dan Safri telah melangkah jauh dari sekadar rumor. Potret-potret lain yang menampilkan keduanya tertawa bersama dan saling berpandangan mesra kian memperkuat dugaan tersebut. Meski wajah perempuan dalam foto sengaja ditutupi stiker hati, banyak netizen yang budiman meyakini sosok itu adalah Jule berdasarkan postur dan gaya khasnya. Baik Jule maupun Safri belum memberikan tanggapan resmi, namun Jule sebelumnya sempat menyatakan bahwa ia tidak akan membantah atau membela diri terkait isu perselingkuhan itu. Publik pun menilai sikap diam Jule justru memperkuat dugaan bahwa gosip prewedding itu bukan sekadar isapan jempol. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seto, Mbak J, kowe nggih untran-untran apa neh? Iki lho, foto iki sing beredar iki tenan sampean to, foto priwat iki tenan sampean to. Lah ngono ngapa kok ditutupi barang iki fotone? Ora usah ditutupi, buka nae wajahe. Nek kabar apik iki ya dibuka. Disebar-sebarnya ojo malah ditutupi. Lah kan kabar senang tuh. Kowe iki tenan sampean ya, bes sampean ku gawe untran-untran apa to jane iki? Oh masalah ndengi wong mari jek urung jelas, apa ora. Kok malah ngono kuwi aku gak paham. Wes, angel. Astagfirullahaladzim. Jule, lu beneran mau nikah sama Safri? Seumur hidup gua baru nemuin loh perempuan berhijab, memiliki 3 anak, segampang itu move on tuh nggak? Cari laki-laki lain, cok. Astagfirullah, gila lo ya. Buat brand-brand yang bekerja sama dengan Jule dan Safri atau mengendorse dia, saya mewakili netizen Indonesia, kami tidak mau beli produknya. Ingat, paham ya? Buat brand-brand yang bekerja sama dengan Safri dan Jule atau mengendorse mereka, kami tidak mau beli. Ingat ya, jangan mau kalian endorse dia dan jangan mau kalian kerja sama dengan mereka ya. Kurang ajar itu. Dia ganteng, banyak yang lebih ganteng. Dia ngurus bocil 3 yang lucu-lucu itu, emang keren ya. Tapi ada satu hal yang paling keren. Apa coba? Dia tutup mulut ketika video-video istrinya yang selingkuh beredar. Itu paling keren. Dia menutup aib. Dia tidak ngumbar kemana-mana seperti artis sebelah yang mengumbar aib istrinya. Ini keren abis. Ini laki-laki sejati. Bodoh lu Juli ngebuang laki-laki seperti ini. Saya perwakilan dari seluruh laki-laki Indonesia kecuali selingkuhannya Jule mengucapkan terima kasih kepada Aa Daikun yang telah memutuskan perspektif bahwa laki-laki itu sama aja. Jadi sekarang kalau bertengkar sama istri itu ada tamengnya gitu. Contohnya gini, kalau misalnya istri lagi marah-marah tuh kan ngomong dia, semua laki-laki itu sama aja gitu kan. Itu tinggal jawab aja. Opa Daihun enggak. Buat Opa Daihun, tetap semangat dan terima kasih sudah menjadi contoh bagi bapak-bapak Indonesia nih. Karena bisa setia dan sabar menghadapi istri yang kurang ajar seperti Jule ini ya. Buat Jule dan selingkuhannya itu semoga cepat sadar. Tapi kalau misalnya nggak sadar-sadar ya juga terserah sih. Yang penting Opa Daihun dan anaknya itu tetap sehat, tetap banyak rezeki, dan juga tetap banyak yang sayang. Raya lu Jule, lu bener-bener deh, otak lu waras apa kagak? Mata lu katarak apa gimana? Lu bisa-bisanya selengki sama modelan yang kayak gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Jule,
Lu nggak tahu aja ya gimana rasanya punya laki yang KDRT. Lu kagak tahu aja gimana rasanya diselingkuhin. Ya, ini gue nih korban diselingkuhin sama mantan laki gue dulu. 6 tahun gue nikah diselingkuhin sama dia. Boro-boro mau ngurusin anak-anak. Gue udah ngurusin anak-anak, nyari duit sendiri, diselingkuhin pula. Lah lu enak punya laki kayak Dehon. Ya, dia mau ngurusin anak-anak lu, nerima lu. Sabar banget kelihatannya dia. Terus lu selingkuhin. Parah lu Jule. Asli gue pengen banget. Suka. Kesel banget. Bener-bener bangga banget sih sama Dehon. Kenapa? Karena dia tuh diundang live di mana-mana, tapi dia tuh bener-bener yang review produk gitu loh guys. Gak cuma diem terus malah bahas-bahas isu perselingkuhan Jule. Dia tuh gak nyinggung Jule sama sekali. Dia tuh malah kayak bener-bener nge-review produknya. Dan yang paling aku terharu adalah dia bilang kalau kayak gini tuh baru pertama kali buat dia, sampai diundang-undang live gini. Waduh, sedih banget anjir. Terus habis itu dia tuh excited banget kalau ada yang ngasih sesuatu, apalagi itu buat anaknya. Sumpah dia super excited banget kalau itu tentang anaknya. Kalau menurut gue ya Jule, lu tuh bener-bener gila Jule, lu tuh gila ya. Mending lu sekarang periksa ke dokter kejiwaan ya. Siapa tahu jiwamu tuh terguncang ya. Lelaki se-green flag itu mungkin karena cobaan ekonomi lu nggak kuat ya Jule. Lihat Dehon sekarang ya, lihat ekonomi Dehon sekarang. Nah lu nangis aja di pojokan Jule ya. Kalau aku bilang ya si Jule ini ada gila-gilanya, mohon maaf gitu ya. Kenapa? Karena udah dikasih suami ganteng, spek-spek opa-opa Korea gitu, malah milih orang yang butek kayak gitu. Padahal gitu kan, kalau ngeliat suami si Jule ini gitu, mau ngurusin anak 3 gitu ya, yang aku lihat itu di videonya itu disampai, aduh kasihan banget itu anaknya lari sana, ada yang digendong gitu. Ini kan suami yang sudah mendekati sempurna gitu ya. Kalau dibandingkan aku aja nggak bisa gitu yang ngurus anak 3, gimana caranya gitu ya. Tapi si opa-opa Korea ini nih, mantan si suami si Jule ini, waduh kayaknya gitu tulus. Jule, kok dimana lagi cari opa-opa Korea kayak suami kau itu ya? Kok kurasa kok bodoh lah, udah dikasih suami yang spek-spek Korea kayak gitu ya kan, ini cari yang butek. Aku memang benci kan lo kalau perempuan yang suka selingkuh. Cuy, asal kau tahu ya Jule ya, kalaupun kau cantik kayak bidadari, kalau kau suka selingkuh, orang najis ngeliat kau. Cuy, memang ya kan, kalau nengok perempuan yang suka selingkuh kayak mau muntah nengoknya. Tapi ya lah kan, memang itu memang udah garis tangan gitu. Jadi kalau kayak suami si Jule ini gitu ya, mantan suami si Jule ini, sekali kedip gini aja, cewek mana gitu ya nggak mau ya kan. Rugi kok Jule, bodoh. Mengambil hikmah dari kejadian influencer AA Dehon dan juga pasangannya. Udah nggak asing lagi dan pastinya semua orang di seluruh Indonesia tahu bahwa AA Dehon dikhianati oleh istrinya, dan juga saat ini AA Dehon mengurus sendiri ketiga anaknya. Dibantu suster ya, tapi cuma 1 deh kayaknya. Nah, aku tuh mau ngambil hikmah dari kejadian ini guys, karena kalau kita lihat secara mendalam gitu ya, bahwa Allah tuh bener-bener bisa membolak-balikan keadaan, membolak-balikan hati manusia, ya sesuka Allah aja gitu. Mungkin saat itu pasangan ini lagi di atas angin ya, terutama yang perempuan bener-bener lagi dipuja-puja sama manusia, dia juga wajahnya ada di mana-mana, orang-orang muji kecantikannya, mungkin sedang di atas angin ya, jadi lupa daratan gitu, sehingga Allah negur dia nih. Tapi negur dia pun sebenarnya karena kesalahan dia sendiri, karena dia berkhianat gitu sama suaminya. Bahkan sekarang dia tega ya ninggalin anak-anaknya 3 biji gitu ya. Aku sebagai ibu anak 2 yang masih kecil-kecil, ngelihat kondisi Dehon sama anak-anaknya tuh sedih banget gitu loh. Apa nggak kangen gitu ya dalam hatiku? Apa nggak sedih gitu setiap malam bobo tanpa anak-anak gitu? Aku kayak sedih banget gitu ngeliatnya. Lalu aku mau melihat di sini dari sisi Dehon sendiri. Jujur aku merinding ngomongin ini karena aku ngelihat Dehon ini warawiri banget ya di TikTok di mana-mana gitu, karena orang-orang tuh datang gitu, orang-orang yang sayang, orang-orang yang baik tuh berdatangan ke dia, karena Allah tuh
mungkin sedang menaikkan derajat dia saat ini gitu ya. Orang-orang baik sama dia, ngasih kerjaan yang banyak. Mungkin dari segi penghasilan, Daehoon ini udah berjuta-juta kali lipat dibandingkan penghasilan sebelumnya saat dia sama istrinya gitu. Jadi itu bener-bener Allah tuh bisa membolak-balikan keadaan, bisa membolak-balikan hati manusia sesuka Allah aja gitu. Asalkan kamu nih inget nggak sama aku saat kamu lagi dikasih nikmat, kamu inget nggak sama aku, atau justru kamu terlena gitu loh. Yang aku pengen highlight di sini kayak gitu. Aku sampai di sini nih, napasku sampai di sini karena aku saking merindingnya guys ngelihat fenomena ini tuh. Kalau kita melihat dari segi Islami atau dari segi hikmah yang bisa kita ambil tuh banyak banget. Sebagai pasangan kita bisa ambil hikmahnya, sebagai seorang manusia biasa aja kita bisa ambil hikmahnya gitu loh. Kalau kamu jangan main-main saat Allah kasih nikmat, kamu harus tetap bersyukur, kamu harus tetap sayang sama keluarga kamu, dan terutama kamu harus tetap ingat sama anak-anakmu gitu loh. Apapun yang terjadi sama mereka berdua dan keluarganya, aku cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, terutama untuk anak-anaknya. Jujur aku ini sedih banget sih ngebayangin kondisi ketiga anak mereka yang ditinggal gitu aja gitu loh. Kayak apapun keputusan mereka, semoga kita juga bisa ngambil hikmah dari kejadian ini semua, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap manusia lainnya. Bersikap, bagaimana cara kita bersikap gitu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Kita doain aja yang terbaik untuk mereka ya guys.